Kita juga jangan sok preman. Harus punya hati juga. Harus punya nurani juga dulu itu. Bukan tempat cari makan. Ini yang perlu digarisbawahi. Bukan tempat cari makan. Gak betul lah dengan Pak Salman. Itu memang kita jadi pimpinan Pak Salman. Ada yang harus kita pikul. Long ketua komite Minam. Itu nak naik gop. Itu konsekuensi. Tapi ini sudah ada bayun sih. Tapi baik dah bubut. Baik sampai berilah madrasah. Saya bisa saja saya mundur. Atau saya lupakan kau urus kena. Saya juga menghimbau pada saudara Fauzian Sapa. Datanglah kemari sekali kita main di sini. Tak boleh, tapi jangan baik mekrak nandu pasal buah komputer. Nak kamu peluk tu nak kerja piu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan PTM dimanapun berada, alhamdulillah merumpul dengan Tuan Indah Rastikasari di episode ke-91 tahun kelima edisi Kamis 3 Juli 2025. Yang belum subscribe silahkan ditekan tombolnya, lalu kemudian bagikan kepada semua dan komen-komen positif yang membangun kita semua. Terima kasih yang sudah subscribe dan kami tunggu bagi yang belum. Dan pada episode sebelumnya kita membahas terkait dengan madrasah bersama dengan Pak Salman, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh. Saya kemudian sampaikan kembali terkait dengan himbauan dari Kakan Kemenak Kota Banda Aceh terkait dengan ini kepada kepala madrasah negeri di lingkungan kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh, khususnya di poin 6 itu ada himbauannya diinstruksikan kepada seluruh kepala madrasah negeri untuk segera melakukan restrukturisasi pengurus komite madrasah yang masa berlakunya sudah berakhir dengan berpedoman pada PMA Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2020 tentang komite madrasah bab 3 keanggotaan, mekanisme penunjukan anggota, penetapan dan masa jabatan. Jika berdasarkan kajian dan dipandang keberadaan komite tidak dapat melaksanakan tugas sesuai dengan PMA nomor 16 tersebut tahun 2022 serta tidak ada ketentuan yang mengharuskan adanya komite yang melekat pada manajemen madrasah, maka keberadaan komite madrasah boleh ditiadakan. Langsung kita akan konfirmasi bersama Ketua Komite Madrasah Ibtidaiyah Negeri Minam Model Kota Banda Aceh, Bapak Haji Kamaruzaman Hakni M.Sos. Assalamualaikum Pak Kamarud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Di sela aktivitas menyempatkan untuk kita diskusi terkait tentang hal ini Bapak. Ini tema khas PT pastinya. Kisruh Kepala Madrasah dan Kakan Kemenak. Sapa ini kita sampaikan. Sapa merupakan Serikat Aksi Peduli Aceh atau disingkat dengan SAPA atau Sapa. Klaim Komite Rampok Uang Wali Murid TPQ Ruhul Jadid bubar. TPQ Ruhul Jadid ini merupakan nama TPQ di Minam Model Kota Banda Aceh Pak. Ya, jadi ini dari himbauan yang saya sampaikan tadi Pak, yang kemudian Pak Kakan Kemenak sampaikan poin nomor 6, khususnya ada 7 poin. Itu ada jika memang tidak melekat dan sebagainya, ya sudah, bubarkan saja. Ketua Komite Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk PTM, karena ini waktu sangat singkat. Itu himbauan dari Pak Salman Kakan Kemenak. Yang punya madrasahnya ini Pak Salman. Yang punya madrasah Pak Salman di Kota Banda Aceh ya. Yang punya madrasah sudah menginginkan begitu. Itu kajian sendiri bahwa selama ini di situ ada disebutkan yang tidak sesuai dengan PMA nomor 16 tahun 2020 dan tidak struktur. Kami ingin klarifikasi mengenai Minam Kota Banda Aceh. Alhamdulillah kami punya SK Pak. Ya, dan itu sesuai dengan PMA nomor 16 tahun 2020. Apa fungsi komite? Fungsi komite memastikan untuk mutu madrasah. Itu salah satu fungsi komite. Yang tidak bisa dilaksanakan dengan dana BOS dari madrasah yang tidak cukup untuk menjamin mutu siswa di Minam, maka komite hadir sebagai perwakilan orang tua. Kami ini program madrasah punya anak di madrasah, maka jadi ketua komite. Teman-teman saya di komite itu minimal pengurusnya strukturnya 5 orang, maksimum 16 orang. Kami 15 orang. 15. Dengan ada orang-orang yang dari pemerhati pendidikan dan punya anak semua di situ. Dr. Citrami Sekretaris, Haji Ramli, Bendahara, dan lain-lain itu punya anak semua di situ. Jadi ingin sampaikan tadi Pak Salman mengatakan ketika ini nggak jadi silakan dibubarkan. Itu bukan kalau menurut saya itu Pak Salman membuat surat dalam kondisi yang sangat emosional. Kami pun bukan butuh kali loh. Bukan cari makan di situ. Dan kami bukan preman komite ini. Itu boleh kami sampaikan.
sangat emosional. Kalau memang ini diubarkan, keluarkan aja PMA nomor 16 tahun 2020. Ngapain dia buat PMA tu? Ada juknis lagi. Jadi juknis lagi setiap tahun yang keluarkan untuk komite. Kalau memang tu nggak dibutuhkan. Karena di madrasah tu banyak sekali persoalan, Pak Salman. Banyak kali yang nak buah Pak Salman tu persoalan di madrasah. Kalau nggak ada yang mengawasi kepala madrasah, itu bisa-bisa kepala madrasah jalan sendiri dah. Dan pihak wali murid kemana mengadu kalau ada persoalan? Kemana mengadu? Masalah ini apa Pak? Yang kemudian komite melihatnya kalau nggak ada komite ini bakalan jalan sendiri? Ya, banyak kali persoalan anak-anak di sekolah, persoalan yang ketika ada butuh seperti tadi yang nggak mampu dilaksanakan ekstrakurikuler, di mana? Macam mana cara? Madrasah tidak boleh mengutip sumbangan pada masyarakat, itu jelas. Tidak boleh. Jadi siapa yang akan dipakai itu? Tapi dalam tanda kutip sekali lagi, komite juga jangan sok preman. Harus punya hati juga, harus punya nurani juga dulu itu, bukan tempat cari makan. Ini yang perlu digarisbawahi, bukan tempat cari makan. Dan komite juga ada masa tugasnya loh, 3 tahun, 1 periode. Boleh disambung 1 periode lagi, 3 tahun lagi, 6 tahun. 6 tahun. Kayak saya dan kawan-kawan. Itu periode saya masuki tahun ketiga. Bulan November ini dah selesai. Kalaupun dipilih lagi oleh itu, bisa disambung. Tapi kalaupun nggak pilih, udah akan selesai. Nggak masalah. Tak boleh. Tapi jangan baik mekrak nan duk pasal buah komite. Nak kamu peluk dong kerana nak kerja piu. Nah yang mekrak. Nah kamu kerak tu. Itu juga salah. Jadi kita harus memandang ini, kalau ada yang memandang ini secara objektif, secara komprehensif. Bukan memandang itu, oh bubar juga deh. Bukan seperti itu. Itu tekan mana Pak Salman itu seorang orang tua. Seorang tua itu harus bijak melihat sesuatu. Oh ada masalah di misalnya ini ada ditekan dari itu. Dari siapa kek, dari mana kek ketekan. Ini siapa yang itu? Telepon ketua komite masing-masing. Konfirmasi dan datang ke sekolah. Periksa. Dan kemana uang itu dibawa? Duduk. Wali murid berhak bertanyakan. Apa yang dia kacau peng okey itu nah. Berhak. Maka kita buat pertemuan. Kita berikan itu LPJ. Itu memang dijelaskan di Jiknis. Saya biar kita clear aja. Kenapa ini terjadi ini? Kenapa ini terjadi? Memang ada. Ada satu yang di tahun ini di Juknis itu, di Juknis 36A kalau saya nggak salah tahun 2024, jenis tentang komite. Ada sedikit kekeliruan yang dibuat dari sebelum tahun lalu. 2023 nggak ada bunyi itu di Payon C itu. Di tahun ini ada poin tidak boleh melakukan sumbangan itu di dalam proses PPDB. Tidak boleh melakukan sumbangan. Cuma pengutipan dalam proses PPDB. Penerimaan peserta didik baru. Artinya bisa mempengaruhi kelulusan dan sebagainya. Tidak boleh. Di situ sebenarnya Ombudsman membidik di situ. Itu boleh tanya kemudian. Saya 2 kali saya ketemu Kepala Ombudsman. Dan terakhir kami datang komite hari Jumaat yang lalu tuh. Kami tanya lagi. Ini apa nggak ada ini di mana? Coba nengok bang. Katanya. Itu ada semua tuh, ada Ayu, ada Aulia. Saya ingin transparan mau ngomong. Ya. Saya tanya, itu kami minam waktu pertemuan nggak menjadi satu ikatan, nggak ada hubungan antara lulus dengan tidak. Karena bagi yang tidak mampu itu tinggal kirim ke HP saya. Malu juga lah orang mengaku tidak mampu. Tapi ada surat kecil, kemudian kita tinjau nggak mampu, ya udah gratis, nggak kita kutip uang komite. Ada di HP saya kok. Ada orang Celengku satu. Ada orang Penayung. Artinya bukan karena tidak lulus, oh karena kita nggak punya nggak bisa daftar. Itu bukan standar. Bukan. Nggak ada. Banyak yang nggak ini, bayang cicil. Bisa cicil juga. Cicil juga. Itu di HP saya. Ini tergantung kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi. Karena ini kan namanya sumbangan. Maka ini harus secara komprehensif kita ngajak. Saya punya bukti. Kita ngomong ini saya bisa menjawabkan. Jadi ini. Kemudian kata Ombudsman, bukan gitu bang. Sudahlah, kembalikan aja dulu. Nanti musyawarah lagi, mengambil lagi udah sah, nggak apa. Berarti hari ini sudah dikembalikan untuk karena memang orang ini wali murid masih butuh pendamping, masih butuh TPQ Ruhul Jadi tempat anak yang ngaji, masih butuh yang saya bilang tadi ekstrakurikuler anaknya supaya maju di min model itu yang tiap tahun kayak kemarin 596 orang cuma 200 dapat diterima, ya kan? Masih ingin berlomba-lomba masuk ke situ. Silakan. Kami komite juga
nggak bisa memaksa loh. Pak, hari ini berarti tidak ada lagi guru pendamping sesuai dengan kesepakatan itu? Di off dulu. Guru pendamping, dinia, ustazah, tidak ada lagi ekstrakurikuler. Itu gimana nanti, Pak? Itu saya nggak tahu. Ya itulah makanya musyawarah balik lah, silakan wali murid. Kami juga rencana nih mau buat pertemuan supaya jangan kami juga dituduh macam-macam oleh wali murid. Komite dituduh macam-macam. Ini kan komite lagi boleh minum ya, kamu. Lagi kue bolu, iup dekat, dalam hulam dekat. Jadi ini. Makanya saya alhamdulillah sekali hari ini bisa saya ungkapkan apa yang itu. Dan saya berani bertanggung jawab saya ngomong. Jadi masalah mau diperiksa saya nggak takut. Terus terang aja. Yang penting saya punya tim kok. 15 orang nih, bukan orang-orang sembarangan situ. Bukan orang sembarangan. Jadi mohon maaf, bukan debat ini. Kalau tanya kritis, paling kritis komite Min6 paling kritis. Tapi kritis untuk kebaikan, Tapi jangan asal ngomong. Saya juga menghimbau pada saudara Fauzian Sapa. Datanglah kemari sekali kita main di sini. Nah, cuma jelasin, ayo kita ini. Ini bukan ini supaya ini clear kenapa dia mengatakan harus bubar. Saya bukan mau kali pun jadi lagi. Enggak, ini dicatat. Tapi ini kita ngomong aturan loh, karena Menteri Agama itu sudah mengeluarkan ya. Dia keluarkan ini dia keluarkan PMA ini dan Juknis ini. Ini yang kita baca tadi ya Pak ya, yang kemudian sesuai dengan ini. Di dasar ini. Kalau enggak ngapain? Kalau enggak ada ini serah. Mau ngomong apa saja serah. Tapi juga kepada teman-teman yang komite sekali lagi lihatlah kalau udah lewat 3 tahun dah minta izin terus. Kalau 6 tahun baik lampi apreh ya pecat le urang nan. Karena sesuai dengan PMA itu. Jangan sendiri loh jadi komite. Nggak boleh terlibat guru. Nggak boleh terlibat itu. Walaupun anak beliau di situ enggak. Nggak, anaknya. Guru tempat lain silakan. Tapi guru situ jangan. Dan yang terjadi ada demikian. Iya, kita nggak menutup mata. Mungkin karena Pak Salman kekesalan lewat itu dia tumpahkan semua, nggak boleh juga. Dia itu orang tua, nggak gara-gara ada sekolah luar yang ini nggak boleh juga. Tidak harus mandang secara komprehensif. Secara komprehensif, Pak. Komprehensif. Anda melihat siapa sebenarnya di balik ini, Pak? Apa kemudian ada aktor-aktor tertentu yang menginginkan artinya komite dibubarkan? Memang ada, Pak Salman sampaikan, saya yang memandu Pak Salman, Pak, di episode sebelum ini. Pak Salman sampaikan memang ada orang-orang yang menginginkan komite untuk dibubarkan saja, gitu. Kalau saya gini, setiap ada kejadian itu, saya nggak mau menuduh sini, situ, saya mau. Saya positive thinking aja. Ada kekurangan kita, tabayun aja. Oke, tabayun. Muhasabah di kita. Saya nggak mau mengatakan, oh ini ada aktor intelektual, oh ini ada ini. Saya nggak mau. Karena kamu mencurigai orang, itu lebih susah lagi hidup kita. Nanti mau putih loh. Jadi kalau saya fair aja itu. Oh dia misalnya kayak siapa dia mau nikah, makanya saya ajak dia. Ayo ke Banda Aceh. Fauzian ke Banda Aceh. Di mana yang kurang, mainkan di media yang benar. Artinya mungkin bisa jadi juga ada laporan dari mungkin dari wali murid, orang tua yang mungkin merasakan, Pak ya. Mungkin karena gini, positifnya saja adalah mungkin kondisi ekonomi orang berbeda, Pak. Kondisi orang berbeda-beda, mungkin seperti itu tadi ada mungkin laporan-laporan yang kemudian disampaikan ke beberapa pihak lah, mungkin kita katakan dalam hal ini ya. Dan saya yang mandu Pak Salman juga di episode yang lalu, Pak, itu beliau sampaikan memang beliau jika kemudian terlalu bahasanya repot lah ketika kemudian itu nggak apa-apa ya, tapi ketika kemudian masih bisa dimusyawarahkan ya silahkan. Artinya beliau juga menyampaikan jangan sampai dipaksakan gitu. Ada hal-hal beberapa itu setuju berarti Pak? Saya setuju, ya nggak boleh memaksa, namanya sumbangan. Mana boleh dipaksa? Makanya sumbangan di Min6 model sekali sumbangannya. Tapi kalau ke depan, misalnya ada kegiatan ke depan, ada kegiatan Galaksis nanti, kami cari di luar. Ada orang tua yang punya kemampuan, itu ada kami telepon. Itu ada kami telepon. Saya mau lead, jangan minta lagi sama orang tua. Kami nggak boleh, jangan minta lagi. Siapapun jangan coba-coba minta lagi sama orang tua. Tapi kalau ada orang tua yang punya kemampuan lebih, kami listing, ini mungkin bisa sumbang. Saya telepon, umpamanya. Saya tengok itu ada Pak Junaidi, Kepala Biro Hukum, kan ada uang. Pak Jun, ini ada kegiatan, bisa bantu sikit. Oh ya boleh. Alhamdulillah ada. Dikirim ke rekening komite. Pak Robi, umpamanya, ada anak itu. Banyak anak pejabat di situ. Banyak anak polisi juga di situ. Banyak anak jaksa juga di situ. Di Min6. Jadi itu, kalau ada bertanya kenapa dulu nggak terjadi seperti ini, dulu belum ada aturan Juknis ini yang saya ceritakan tadi. Berarti baru, Pak? Juknis 2024. Ya, saya ngomong saya perintah punya, boleh tengok kemudian.
Kenapa? Ini masalahnya. Jadi di situ ada keliruan. Saya tanya apa nggak boleh bicara ini. Sayang juga. Karena saya Indah. Saya produk madrasah. Saya sekolah saya min, MSN, PGA lagi guru saya. Kemudian tarbiyah. Magister saya baru komunikasi. Saya sedih kali dulu waktu kita sekolah madrasah itu nggak ada yang peduli. Hari ini sudah orang bondong-bondong madrasah, kenapa? Dalam tanda kutip. Itu yang perlu dicatat. Kenapa orang kok bisa segitu? Berarti kan lagi ini. Menggiwang. Kalau bahasa Pak Salman, kamu giwang. Kamu giwang sampai gak betul lah dengan Pak Salman. Itu memang kita jadi pimpinan Pak Salman, ada yang harus kita pikul. Long ketua komite Minam. Itu nak gop. Itu konsekuensi. Tapi ini sudah ada bayun dorsi. Tapi baik dah bubut. Baik sampai merilah madrasah. Saya bisa aja saya mundur. Atau saya lepaskan kau urus gerak kena. Tapi sayang, jam 10 anak-anak pulang. Biasa jam 12, nabut lalu. Ya, nabut. Ini udah enggak lagi. Ini enggak lagi. Bisa dititip anaknya. Saya nggak mau ngomong min lain. Saya mau ngomong min. Orang sibuk semua. Titip anaknya. Ini kemana lagi Pak? Bisa jemput jam 4. Bisa itu ada security. Walaupun nanti ada security juga mungkin jaga itu kita perbaiki. Ada security seorang dia ada orang ni, anak saya antar sana itu ya nggak setuju saya juga. Makanya tiap hari kita ngomong. Pak Kamarud, ini kan efek sejauh ini dari musyawarah terakhir, sebelum nanti akan ada musyawarah lagi. Artinya itu kan guru, pendamping, ustazah, itu artinya apakah dirumahkan untuk sementara waktu sebelum ada musyawarah selanjutnya? Iyalah. Kalau enggak, dari mana uangnya? Apa saya mau keluarin uang ke dompet? Saya juga nggak minta jadi gratis, anak saya 3 di sana, di situ. Ya kan? Dan saya bangga, alumni Min Model. Tadi dapat penghargaan dia di Mosa. Anak-anak alumni Min Model tadi di Mosa, saya ke sana. Karena anak saya satu yang mendapat itu. Mau masih Min Model, masuk MCN Model. Kan di sana disebut, ketemu rumah saya, orang tuanya. Berinting dulu. Anak alumni Min Model. Kalau nggak ada kejadian apa-apa, apa yang model? Kalau dia nggak bisa juara di sini, nanti juara sana, nggak bisa bersaing dengan di luar, apa yang model? Jadi apakah akan ada musyawarah? Jadi gini Pak, apakah musyawarah itu Anda mendorong kembali untuk adanya? Karena kan tadi kita kan lihat bagaimana track record Pak. Makanya kemudian jadi model namanya dengan prestasi yang luar biasa. Kok ini hanya ke modelnya Pak? Udah, anak-anak ini kita beri reward dengan komite ini. Mereka juara di luar. Hari Senin kita kumpulin. Ini dinengok. Dapat juara. Banyak orang tuanya. Pak Jafar punya anak sana juga yang asisten. Anak dia juga sangat pandai, Lutfi namanya. Kita nggak boleh kasih reward. Banyaklah ketika itu. Anak-anak kan senang. Uang dari situ kita ambil. Guru berprestasi. Karena lahir anak adalah guru. Guru berprestasi kita kasih reward. Kemarin kita kasih ini juga. Kemudian guru-guru pendamping semua. Jadi itu ke situ larinya uang-uang yang ini. Dan itu ada LPG-nya semua Pak ya? Ada musyawarah untuk menyampaikan semua. Musyawarah lanjutannya Pak, apa kemudian? Apakah Anda nanti di musyawarah lanjutan itu rencana kita kumpulin semua, cari ruangan yang besar, wali kelas 2, 3, 4, 5, 6, kelas 1 kan udah selesai nih. Kita udah kasih nih, bikin grup WA sendiri. Kelas 1 gimana Pak prosesnya mereka? Belum tahu, kita belum ada laporan. Belum ada laporan. Oke, ini kelas 2, lanjut Pak. Kelas 2, 3, 4, 5, 6 nanti kan, ya akan jadi kelas 6 nanti. Nah, kelas 6 udah tamat yang kemarin nih. Kita kumpulin, bahwa kondisi hari ini seperti ini. Terpulang kepada Bapak Ibu. Jangan salahkan kami. Kami perwakilan Bapak Ibu loh. Bukan perwakilan madrasah, bukan perwakilan Kakan Menap. Perwakilan Bapak Ibu. Mau dibawa kemana madrasah ini dengan kondisi hari ini? Apakah masih dibutuhkan TPQ? Masih dibutuhkan grup pendamping, ekskul dan sebagainya. Ekskul dan sebagainya. Kalau masih dibutuhkan, ini macam mana caranya? Kalau ada yang bilang nggak butuh, ya nggak bisa. Karena ombudsman itu satu orang bilang melapor, satu orang ditindaklanjuti. Memensohkan yang ribuan, yang lain lagi itu. Itu kalau memang mau, ya silakan. Kalau pribadi saya ditanya sama kalau pribadi saya, anak saya udah terasa naik kelas 6 yang terakhir nih kan, kelas 5 nih, mau naik kelas 6 berarti saya butuh nggak kelas digital. Hari ini kelas digital. Hari ini ada kelas digital. Saya bilang ke kepala madrasah, stop dulu. Sampai selesai kisruh ini selesai. Karena kelas digital juga harus bayar itu. Kelas digital cuma 400.000. Kemudian juga di uang komite itu ada wifi, segala macam dibayar. Harus itu. Jadi itu. Jadi jangan kamu saya jadi fitnah. Maka semua ini stop dulu. Kalau nggak jadi lagi ya udah kembali. Karena kalau digital itu ada 2 pilihan. Boleh digital, boleh tidak.
tidak ada masalah. Jangan pula nanti ketika ini orang apapun bilang, Pak, kutip uang digital. Anak saya mau digital. Juga yang ikut digital juga ramai yang anak nggak mampu lebih cerdas. Pak, tolong saya, Pak, tolong. Kita bantu. Kita bantu. Saya punya bukti semua di HP saya ada. Nanti saya kasih nampak Mak Indah semua. Bongkar semua, ada ibu-ibu, ada yang nangis-nangis kita datang ke rumah. Mohon maaf, saya bilang. Tapi kita jaga itulah. Iya. Kita jaga itu. Karena orang tidak mampu. Anak cerdas, tapi orang tidak mampu. Kemarin tuh pertemuan kemarin ada anak ibu satu. Dia juara. Di mana kondisi anak saya sudah juara ini datang dia bawa. Karena ada adiknya kelas 1 lagi. Kalau ini program ini nggak ada lagi. Bu, jangan ngomong ke kami. Ngomong sesama. Berarti setelah musyawarah itu dalam musyawarah itu dia ngomong. Dalam musyawarah itu, Pak. Ramai yang ngomong. Tapi tetap uangnya harus ambil balik. Malah ketika itu keputusan mengembalikan uang itu dari siapa, Pak? Karena ini ditambah lagi dengan himbau yang saya datang ke Ombudsman hari itu bahwa itu ada satu, ditambah lagi saya bilang nggak ada kebijakan kemudian gini gitu. Ditanya, udah baca himbauan ke Kemenak, Pak? Artinya Anda siapa, kan? Bang, okay. Udah baca, Bang? Nah, baca, kata nampak lah itu. Oh, dia yang madrasah kok. Kalau gitu gini aja, Budian nggak usah datang juga lagi ke rencana mau buat pertemuan datang Budian. Kalau udah kayak gini, tidak perlu datang lagi Budian, saya bilang. Kau uang besok, bendahara, Pak Ramli, kita tekan fishman, ambil uang di BSI hari Senin, kita buat rapat, kembalikan uang terus. Artinya Anda dan rekan-rekan di komite akhirnya memutuskan untuk kembalikan dulu uang. Kembalikan uang tuh. Nggak mau kita jadi di masalah. Nanti dipanggil polisi, tanya, kenapa nggak mau kembalikan uang? Ini yang punya sekolah kan Pak Salman, kan saya bilang tadi. Pak Salman jangan ngomong kayak gitu, biarin aja. Dia berpikir. Malah pakai cukup dia berpikir seperti itu, silakan aja. Walaupun coba nengok surat itu. Kalau saya bilang secara migrasi, coba nengok baca surat itu. Surat tanggal 2 keluarnya. Himbauan ini, Pak? Himbauan tanggal 2. 2 Juni. Coba nengok dasar, dia bilang dasar rapat tanggal 4. Gimana surat keluar tanggal 2, dasar rapat tanggal 4, coba baca. Iya, kita baca biar lebih jelas. Ini himbauannya, rekan PTM ini kan keluar, ini per 2 Juni 2025. Di sini saya izin bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil rapat dengan perwakilan Ombudsman pada Selasa tanggal 29 April 2025 dan pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2025 serta hasil rapat koordinasi dengan Kepala Madrasah pada Rabu tanggal 28 Mei 2025 tentang reformasi birokrasi. Maka kami menghimbau kepada saudara agar nanti kita akan sampaikan nanti di teks yang salah satu poin yang saya bacakan di nomor 6. Iya. Berarti Anda melihat bahwasannya kenapa tanggal ini secepat itu dikeluarkan? Nah, maksudnya dasar surat tanggal 2. Surat dikeluarkan tanggal 2. Artinya ada beberapa tanggal ini kan Pak yang kemudian maksudnya keluar surat tanggal 2. Dasar surat tanggal 4. Gimana lu? Duluan keluar surat, kemudian baru tanggal 4 buat rapat. Suratnya udah keluar. Secara imigrasi gimana? Kalau kita ngomong ini, coba baca. Orang lain juga nggak baca nih, saya baca. Anda lihat dari detail dari sini. Ya, itu perbaiki juga Pak Salman. Administrasi, berarti administrasi di kantor Kemenak nggak beres juga. Ini mohon maaf. Salman, saya harus ngomong ini. Kalau udah ngomong itu. Makanya saya juga salah satu saya bilang Pak Salman, kalau ini udah kami kembalikan, tolong yang lain kembalikan juga supaya muyum surat doang yang berbit. Sekolah. Jangan sebagian kasih balik, sebagian tidak. Madrasah lain kembalikan juga. Supaya muyum. Saya tanya, saya hormat, saya WA. Bapak komunikasi langsung Pak? Saya komunikasi langsung. Saya sering ketemu Pak. Saya bilang, tenang aja, itu wilayah komite, biar komite ngomong. Tapi saya ke Ombudsman dulu, itu jelas. Setelah jelas ke Ombudsman, kami akan ngomong komite 6 terutama. Karena saya nggak takut, komite 6 itu kami ramai. Dan kami akan buat komisi pes, kami akan ngomong. Seperti itu. Tapi beliau duluan mengeluarkan ini. Karena di sapa-sapa terus katanya, saya bilang kebiasa tuh. Tapi yang penting, ngapain kalau kita memang betul? Ngapain takut? Betul, kecuali kita salah. Kita salah baru. Kalau kayak gini kan seperti ayam kehilangan induknya. Kalau kami nggak ada urusan, komite itu perwakilan siswa loh. Tapi sayang madrasah. Cuma kenapa juga karena programnya kenapa saya sayang? Saya punya anak situ. Kalau saya nggak punya anak situ, kacau di mati ke lakor, gue kadra. Nah, tapi itu. Soal nomor rekening, Pak, ada hubungan tidak? Nomor rekening sampai lebih dari 2? Itu, nah, nomor rekening. Yang namanya uang, sumbangan masyarakat, itu tetap harus rekening komite. Tidak boleh rekening madrasah. Tidak boleh rekening madrasah. Itu harus komite. Tidak boleh. Kalau ada kepala madrasah yang pegang itu salah. Itu yang disampaikan. Makanya juga kita luruskan itu.
di min 6. Ada mau coba kepala sekolah mau buat. Salah. Balikin. Artinya ada kepala yang mengarahkan ke enggak, maksudnya dia minta biar saya urus supaya cepat gini gitu. Tapi itu uang madrasah nggak boleh. Itu jelas nggak boleh. Kalau ada yang seperti itu, tanggung jawab sendiri. Nggak boleh. Karena itu uang masyarakat tetap, makanya saya bilang tadi madrasah tidak boleh mengutip sumbangan apapun. Artinya maka itu dibuat rekening yang berbeda. Makanya dibuat komite yang bisa rekening itu untuk bentengnya. Kemudian rekening itu bukan komite, oleh komite. Nah, itu nanti komite akan berjawabkan kepada masyarakat penyumbang. Waktu musyawarah nanti dia akan paparkan ke sini lo uang Bapak Ibu. Ini yang sudah sampaikan. Kami tiap tahun bulan ada pertemuan menjelasin tahun lalu buat ini sudah dibuat. Nanti tahun depan jangan pula muncul nanti hari ini buat safety tank, besok muncul lagi safety tank. Hari ini buat kursi, kalau kursi bisalah jadi kan. Tapi hari ini ada apa lagi touch screen. Touch screen tu kan. Layar sentuh terus kan. Kemudian nanti muncul lagi, itu nggak benar. Muncul itu aja muncul. Kayak copy paste. Ini nggak betul. Jadi ini yang ini harus kita pahami. Klarifikasinya Pak. Ya, berarti per hari ini kemudian akan ada musyawarah lanjutan lah Pak. Untuk kemudian bagaimana program-program yang tadinya kemudian sudah dikembalikan itu biar ada lagi. Sejauh ini sudah tahu belum Pak? Misalkan guru pendamping itu sudah tahu belum informasi-informasi yang sebagai angin-angin supaya udah tahu lah. Mereka kan datang namanya anak. Karena kita rekrut yang terakhir ini ada terlibat komite untuk rekrut. Dulu nggak ada juga. Guru pendamping. Dulu nggak ada juga. Komite datang situ, kenal pun nggak mereka. Padahal yang cari uang untuk mereka, komite. Peduli pun nggak ada ikut. Tapi tahun ini sudah mulai ada fit and proper test. Jadi harus ada kompetensi. Guru, namanya guru. Guru itu harus FKIP atau tarbiyah. Nggak boleh SD. Kompetensi khusus. Nggak boleh itu. Dulu ada SD, ada ini. Macam kan? Juga masuk kami benahi juga. Bukan dengan panggil masuk kata-kata miss juga. Enggak setuju saya miss. Yang udah kahwin, berarti kalau udah kahwin nggak boleh lagi jadi guru pendamping. Bukan miss lagi. Nah, seperti itulah. Kita cobalah pelan-pelan menurunkan. Ustazah juga. Ustazah juga kita membuat regulasi sebenarnya. Regulasi sama dengan guru pendamping. Artinya mereka punya dia kayak sekarang ini ngajar 4 jam, nanti udah tempat lain lagi, Tapi kita mau buat kontrak. Mereka misalnya digaji bulanan, dia harus jaga berapa wajib ngajar. 4 jam pokoknya, 6 jam dia dimin ngajar. Lewat dari situ silakan cari tempat lain. Tapi sesuai nanti dilihat lagi dengan. Karena kan susah juga mencari ini tahu bulan ini segini bayar honornya, bulan depan itu lagi. Tapi artinya kalau seandainya musyawarah nanti oke, berarti akan ada hal seperti yang kita bicarakan tadi ya Pak. Tapi kalau seandainya tidak, berarti kita kembalikan pada hasil musyawarah. Ya, artinya kita ngomong bahwa ini loh, terserah kepada Bapak Ibu sekalian. Mau ada lagi, sila ini loh. Mau nggak ada lagi pun nggak masalah. Ya udah, masing-masing Bapak Ibu, anaknya mungkin nggak nyaman sini, ya sudah. Untuk Ruhul Jadid bukan salah kopi lagi. Anak yang nyaman ini keluar dari min model bukan. Artinya yang di luar daripada pembelajaran. Nah, berarti jam 10 nanti anak kelas 1 jam 10 jemput tuh ulang. Karena kita bicarakan ini khusus untuk yang TPQ Ruhul Jadidnya, Pak ya, diniyah yang di min 6 model. Karena sekarang ikon di min 6 salah satu Ruhul Jadid. Ruhul Jadid juara fasi, juara mufasi ini macam itu. Kalau ini nggak ada lagi uang komite nggak ada cerita. Mau diambil mana? Tapi kalau seandainya nanti dalam musyawarah Pak, para orang tua setuju karena kan ini penting sekali karena ya, guru pendamping, ustazah tuh. Tapi ada hal-hal nanti yang dibicarakan, misalnya nanti apa dikurangi atau itu nanti dalam musyawarah lah berkembang. Ya, Pak. Dan silahkan saja bagaimana. Namanya musyawarah. Adi namanya musyawarah, saya setuju jangan dipaksa tadi kata-kata. Yang namanya musyawarah bukan pemaksaan. Yang namanya musyawarah, saya bilang, saya ketua komite dikritik, saya nggak apa. Karena jabatan saya ketua komite. Tapi kalau nama Kamaruzzaman Hakni, saya di luar itu saya dikritik, saya kejar dia sampai ke rumah. Tapi kalau ketua komite itu konsekuensi jabatan loh. Seperti saya dulu ketua PMI, apa yang nggak ngomong orang bilang, ya kan? Apa yang nggak ini? Tapi begitu PMI bisa, mohon maaf nih, pimpinan Aceh akhirnya keluar dari zona merah masuk ke zona Yaman. Baru orang itu, begitu juga di KONI dulu. Jadi saya udah biasa hadapi itu, tapi jangan bebal. Jangan biasa kita jadi tempat mencari makan di sana. Nah, kalau makan uang tanya enggak. Kalau misalnya ada makan untuk minum-minum ada. Jangan salah juga, saya nggak menafik. Nak rapat makan minum tuh ada. Itu tuh perlu kita ini.
Ya kita klarifikasi ya Pak, garis bawahi. Pak Kamarud, terima kasih banyak untuk waktunya, untuk ceritanya. Insya Allah nanti kita update lagi bagaimana perkembangan di Min 6 model khususnya. Terakhir Pak, silakan closing statement-nya. Oke, terima kasih semuanya dan kepada masyarakat luas. Sekali lagi, kami butuh kritis yang konstruktif. Tapi ketika mengkritis, datanglah melihat dan kita ngomong kepada teman-teman. Sesekali juga yang mau kritik, datang ke tempat ini juga. PEHTEM ini tempat mengkritik. Kalau enggak mengkritik, bukan PEHTEM namanya. Kalau slow aja, enggak ini. Jadi datang ke PEHTEM ini, ungkapkan terus. Kalau perlu nanti supaya ada konfrontasi. Luangkan waktu Indah nanti, pokoknya ada konfrontasi. Insya Allah. Supaya kita bisa berdebat di sini loh. Insya Allah. Bisa berdebat. Nanti biar masyarakat yang menilai. Saya kira terima kasih untuk kritikannya, ya, untuk semuanya. Mungkin ada yang saya sebut berapa tadi. Yang saya sebut ini adalah nama jabatan, ya, bukan karena pribadi. Jadi sekali harapan saya supaya madrasah ini tetap dia maju, jangan bully madrasah. Kalau komite dan komitenya yang harus dievaluasi. Bukan harus di ini. Ketika ada suatu institusi salah, bukan institusi yang harus dibakar. Ketika cerapai nama salah, bukan berdetri yang harus itu. Ketika tikuh naik rumah ke rumah datut. Tapi tikuhnya datut berjejak jadi lebih kurang lagi yang enggak. Kaget Pak Kamaruzzaman, terima kasih Haji Kamaruzzaman Hakni M.Sos, Ketua Komite Min 6 Model Kota Banda Aceh. Insya Allah Pak, kita akan berupaya untuk menghadirkan salah satunya nanti ada Serikat Aksi Peduli Aceh. Kita usahakan untuk bisa kontak teman-teman di Sapa. Insya Allah nanti kita akan klarifikasi lah, mudah-mudahan ada waktu bisa kita duduk bersama. Terima kasih Pak Kamarud, terima kasih juga terima kasih untuk Mandu Merakan PEHTEM. Tuhan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah sampai jumpa.